warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Aswad, pejabat fungsional ahli pertama di Bea Cukai Madura, bersama Saya Yosef Bigas sebagai salah satu penyuluh anti korupsi di kantor KPPBC TMPC Madura. sebagai paksi atau penyuluh anti korupsi yang saat ini dapat gelar master ya, atau kalau nggak salah sih master itu masih terus belajar ya, betul sekali ya. Sebagai generasi Z, kira-kira Mas Digas punya cerita nggak bagaimana bisa mendapat predikat master dan ditunjuk sebagai paksi? Siap. Jadi awalnya Pak saya tahu terkait ada master anti korupsi itu dari salah satu atasan saya yang ketika itu mengikuti serangkaian tes lah untuk menjadi paksi ini, dan kebetulan saat saya kuliah kemarin dari kampus tuh difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi paksi ini, dan karena ada kesempatan ya udah saya coba lah Pak awalnya. Nah, saya mengikuti serangkaian tes mulai dari tes tulis, tes wawancara, dan alhamdulillah bisa diamanahi untuk menjadi salah satu paksi di kantor Bea Cukai Madura ini, seperti itu. Eh, Melalui seleksi ya, Betul. kira-kira kalau seleksi tersebut dari masyarakat umum nih, sebagai paksi kan Mas Migas ini kan karena sebagai PNS ya, jadi ada satu kewajiban untuk mengikuti itu. Gimana kira-kira kalau menjadi paksi itu tapi dari masyarakat umum atau dari pengusaha gitu? Siap. Jadi saat saya menjadi paksi itu di tahun 2022 tepatnya, saat itu juga saya berkesempatan menjadi salah satu panitia di rangkaian Hakordia KPK secara langsung, yang mana itu didatangi oleh seluruh paksi dari Indonesia. Saya juga amazing pada saat itu, sangat amazed dengan ternyata paksi itu dari semua kalangan, teman-teman. Jadi ada yang seangkatan saya dari guru, ada juga yang dari pengusaha juga ada. Jadi tidak menutup kemungkinan semua profesi bisa daftar seperti itu, Pak. Yang penting memiliki tekad untuk gimana bersama-sama care dan aware terhadap anti korupsi di Indonesia, seperti itu. Wow, keren banget ya. Jadi itu maksud menambah wawasan ya, menambah wawasan saya pribadi, dan mudah-mudahan ini menambah wawasan juga untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang menyaksikan podcast ini maupun masyarakat umum, biar tahu seperti apa sih untuk menjadi namanya paksi atau penyuluh anti korupsi yang disponsori oleh teman-teman dari KPU. Kalau pengen tahu nih, sebagai generasi Z, kira-kira kalau menjelaskan kepada masyarakat umum atau kepada eh, pegawai negeri sipil, seperti apa sih anti korupsi itu? Oke, jadi yang salah satu yang menjadi patokan saya dalam kenapa sih saya ini sangat aware gitu ikut dalam gerakan anti korupsi itu. Yang pertama, untuk informasi teman-teman juga ya Pak. Jadi di tahun 2024 ini ada indeks persepsi korupsi atau bahasa Inggrisnya itu Corruption Perspective Index. Dan Indonesia dapat nilai 34 Pak. Mungkin Pak Asud bisa nebak nih 34 dari berapa? Mungkin eh, dari 100 sekian negara. Betul. Jadi nilai kita itu 34/100. Jadi istilahnya saya dulu aja pas SD, SMP nilai 70 aja udah kena marah gitu Pak sama orang tua. Nah, ini Indonesia tuh nilainya 34 dari 100, di mana 100 itu indeks perspeksi korupsinya itu sempurna gitu. Jadi Indonesia ini masih jauh sekali. Tahun 2023 kita ada di peringkat 110, dan tahun 2024 ini turun di 115. Sementara suatu negara yang bernama Denmark itu mendapat nilai 100, Pak. Nah, sebagai Gen Z kan ketika negara kita lomba-lombaan gitu ikut terpacu gitu Pak ya, kok bisa sih Indonesia nilainya cuma 34. Itu juga merupakan salah satu trigger saya untuk menjadi salah satu bagian di mana bisa meningkatkan literasi terkait anti korupsi di Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin terkait
apa saja yang bisa kami lakukan, Pak? Nah, pada saat itu sih, kekuatan kita Gen Z tentu saja ada di media sosial ya, teman-teman. Jadi di sana kita, sering untuk membagikan seperti informasi, baik itu poster, video yang menjelaskan terkait anti korupsi itu sendiri. Dan bukan main-main, Pak. Jadi teman-teman saya itu followers-nya udah kalau di Instagram tuh udah ada tulisan K-nya gitu, ada wah, jadi ya iya, jadi, kekuatan media sosial tuh bagi Gen Z itu bukan suatu hal yang, ecek-ecek gitu. Jadi itu bisa menjadi suatu kekuatan juga bagi kita untuk menyebarkan informasi untuk seluruh masyarakat dan informasinya tuh bukan yang berat-berat, Pak, kayak korupsi adalah atau gratifikasi dari itu kayak orang-orang bacanya juga males juga kan. Jadi kita mungkin bisa membuat video terkait yang simpel-simpel lah. Bagaimana budaya mengantri misalkan, kemudian tidak memberikan bingkisan kepada pegawai negeri ataupun dosen, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu strategi yang kami dapatkan. Selain itu kita juga suka aktif nih, Pak, misal dari faksi sendiri ada kegiatan kolaborasi ke sekolah ini, ke sekolah ini juga kita sangat senang dapat memfasilitasi yang mudah-mudahan kan energinya banyak gitu, Pak. Jadi mungkin itu langkah kecil yang bisa dilakukan Gen Z lah, Pak, seperti itu. Jadi mensupport bagian faksi-faksi yang sudah berpengalaman seperti itu. Luar biasa ya, masih muda, terus menjadi bagian dari generasi Z, kemudian seingat saya sih generasi Z itu sebagian menjadi generasi milenial ya, betul. Iya, jadi kalau nggak salah itu abad 21 berarti sudah semuanya udah berbasis komputer ya. Itu memang generasi yang sangat spesial, artinya menikmati dua zaman ya. Itu sangat sangat luar biasa kemudian mendapat predikat master sebagai paksi. Nah itu yang menurut saya satu kesepribadian karena memang masih muda kemudian di organisasi terpilih menjadi paksi itu sesuatu yang tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Kira-kira pesan-pesan apa yang bisa disampaikan oleh paksi, Mas Tempasi kepada PNS atau kepada generasi yang di bawah Mas atau kepada masyarakat atau stakeholder organisasi di khususnya di kegiatan yang rutinitas kita lakukan? Oke, dok. Kalau pesan saya sih terutama saya sebagai, generasi Z, saya ingin menyampaikan ke teman-teman baik itu angkatan saya maupun PNS atau enggak, kita di sini generasi Z itu sebagai pelopor dalam kebaikan, apapun itu, salah satunya anti korupsi. Nah, apabila kita sudah mempunyai wadah, kita harus berani speak up dan juga menjalankan apa yang benar. Tapi jangan lupa juga untuk selalu menyaring informasi yang kita dapatkan. Jangan serta-merta kita dapat informasi lalu kita teruskan begitu saja. Karena mengingat seperti yang saya sampaikan tadi, media sosial begitu kuat mengaruhnya. Kemudian juga jangan lupa untuk menyebarkan paham anti korupsi ini kepada seluruh stakeholder apabila memang kita berhubungan dengan stakeholder tersebut. Pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting nanti ada perubahan dan juga ada hasilnya seperti itu. Dan juga untuk Gen Z yang mungkin nggak tahu nih, Pak, ternyata kita sebagai pelaksana di sini bisa loh untuk daftar penyuluh anti korupsi. Jangan lupa cari terus informasinya, dicoba tesnya karena nanti banyak sekali, benefit yang kita dapatkan gitu, Pak, sebagai penyuluh anti korupsi yang kita bisa terkoneksi dengan seluruh penyuluh anti korupsi di seluruh Indonesia, seperti itu. Luar biasa. Jadi intinya penyampaian dari Mas tadi itu intinya harus bijak bermedsos ya. Betul sekali. Karena memang medsos sekarang itu penyebaran informasinya sangat luar biasa dan memang itu menjadi apa namanya pilar pertama ya dalam menyampaikan informasi. Kemudian masyarakat juga harus cerdas dalam memfilter, bila perlu harus mencari tahu ini beritanya benar apa enggak gitu. Betul sekali. Jadi itu, jadi saya terima kasih banyak Mas atas penyampaiannya. Jadi menurut saya memang ini ilmu baru nih bagi kami yang generasi generasi udah apa ya, mungkin kalau dari abjad itu mungkin kami generasi yang terakhir ya, dan memang perlu banyak belajar nih, perlu banyak belajar, perlu banyak apa namanya, eee, apa namanya, improvisasi ya, betul, terkait masalah sharing knowledge. Nah itu penting banget gitu. Kami memang sekarang itu, segala sesuatu itu harus difilter seperti yang disampaikan tadi. Mungkin ada lagi mungkin yang mau disampaikan sebelum saya closing statement? Oke, Pak. Jadi selain di sini kita generasi Gen Z yang mungkin, sangat speak up ya, mungkin kita juga perlu bimbingan nih dari, eee, generasi Pak Aswad juga gitu kan. Di sini kita masih rapuh gitu ya, maksudnya kita, kadang
idealismenya masih tinggi tapi bisa diarahkan ke sana, bisa diarahkan ke sini gitu Pak. Jadi sangat perlu dukungan dan juga support dan juga bimbingan dari generasi-generasi yang sebelumnya juga seperti itu Pak. Jadi istilahnya kolaborasi nanti kan yang menciptakan kesempurnaan itu Pak, sorry. Sinergi lah ya, betul ya, sinergi, dalam sinergi sangat dibutuhkan karena memang pengetahuan sekarang itu cukup apa namanya gampang didapatkan di dalam IT ya, betul maksudnya karena memang sekarang sudah sangat canggih banget. Jadi mungkin itu saja yang disampaikan. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan yang menjadi catatan ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mas Paksi tadi. Yang pertama itu, korupsi itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Penyebabnya adalah nit dan serakah. Gimana cara basninya? Yang pertama kita butuh pemahaman, kemudian kita harus punya ilmu. Yang terakhir kita butuh kemauan dari person ke person ataupun dari organisasi tersebut. Semoga podcast ini menjadi inspirasi serta upaya untuk mendorong semangat anti korupsi Saudara Paksi, Master Paksi. Kemudian semoga podcast ini menjadi motivasi buat teman-teman pegawai atau masyarakat umum agar memahami dan memerangi korupsi itu. Kemudian menjadi sangat penting ya bahwa integritas dan kejujuran itu menjadi etiket kita ya atau jati diri kita. Saya rasa mungkin cukup demikian. Beriman ya, berbicara integritas itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you.